selama ini bukan pasar itu tak diurus, ada pengurusnya tapi diswastanisasikan. Ditambah lagi dengan ketidaknyamanan pedagang, akhirnya mencari jalan keluar. Maka bermunculanlah pasar-pasar kaget. Nabi dulu kan di Madinah, yang pertama diurusnya setelah mendirikan masjid itu buat pasar. Ya, dari pasarnya tuh diurus benar-benar. Ya, dipindahkan tuh dari yang diurus oleh pasar orang Yahudi. Ya, itu Nabi membuat pasar sendiri. Assalamualaikum sahabat Ikhwanul. Nah, ketemu lagi dengan saya Ikhwanul Iksan. Pada malam hari ini saya kedatangan dua orang narasumber yang luar biasa. Ini kolaborasi hebat kayaknya malam ini. Tapi pada prinsipnya malam ini lagi-lagi saya hanya ingin bicara santai, kita tidak terlalu serius. Tapi bukan berarti masalah yang akan kita perbincangkan bukan masalah yang kaleng-kaleng gitu. Ini masalah yang up to date untuk Kota Pekanbaru. Tapi yang jelas kita bukan cari kutu atau bukan cari masalahnya apa yang menyinggung banyak pihak, tidak. Kami benar-benar berdiskusi, barangkali hasil dari pembicaraan kami malam hari ini bermanfaat dan bisa menginspirasi banyak pihak dan mudah-mudahan menyelesaikan permasalahan. Topik kita malam ini terkait dengan pasar. Jadi keberadaan pasar ini, waduh, kadang-kadang memang berbicara tentang pasar tentu sangat-sangat kompleks sifatnya. Malah ada yang bilang pasar ini hampir di semua kota. Kalau mau bangun pasar bagus, mewah, sesuai standar, harus nunggu terbakar dulu. Nah kadang-kadang apakah terbakar atau dibakar jadi bias gitu. Kita lihat beberapa kota, Padang, Bukit Tinggi, termasuk Kota Pekanbaru, biasanya terbakar dulu baru dibangun. Nah tapi itu sekedar joke, sekedar isu saja. Tapi malam hari ini nanti kita akan bual-bual, kita akan bincang dengan ahlinya. Saya sapa saja terlebih dahulu. Yang pertama di sebelah kanan saya, Bapak Dr. Ihsan ST MSc. Assalamualaikum Pak Ihsan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wah, ketemu lagi. Ini ketemu yang kedua kita nih ya. Beliau pemerhati, beliau dosen, akademisi, kemudian juga banyak memberikan masukan-masukan terkait dengan keberadaan Kota Pekanbaru. Dan yang kemarin yang agak viral terkait dengan masalah parkir. Tapi hari ini kita nggak ngomong parkir dulu. Mungkin suatu saat nanti saya undang beliau khusus masalah parkir, kita adu argumentasi Pak Ihsan. Siap. Kemudian yang kedua, yang paling ujung, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Zaidir. Bang Ikhwanul. Pak Zaidir Albaiza, SHMH. Beliau ini kalau bincang-bincang dengan saya selalu ngakunya saya orang pasar Pak katanya. Tapi ternyata benar beliau adalah salah satu saja karena banyak nanti jabatan-jabatan lain susah kita. Jadi yang malam ini sesuai dengan topik, Pak Zaidirnya adalah Ketua ISPAS, Ikatan Sosial Pedagang Pasar Pekanbaru. Itu berat tuh Pak Zaidir. Iya. Nah, kita barangkali pertama akan ke Pak Zaidir dulu karena kita ingin tahu Pak Zaidir kira-kira menurut versinya orang pasar dalam tanda kutip nih Pak, jangan marah pula ke saya ya. Jadi menurut kawan-kawan pedagang yang di Pasar Pekanbaru, kalau kita lihat secara umum kan pasar-pasar di Pekanbaru nih aduh ya gimana ya, kondisinya becek. Bangunannya, kadang parkir juga mungkin pasar bawah, pasar 50 juga gitu. Secara umum bisa cerita Pak Zaidir, gimana kondisi pasar kita saat ini? Kondisi pasar kita pada saat ini memang berada pada kondisi yang cukup memprihatinkan. Terutama sekali Bapak Abang Ikhwanul bisa nengok seperti di Cipuan. Dan juga di pasar bawah sering banjir. Pasar Cipuan yang mayang terurai di jalan Nangka, yang dibilang orang pasar loket. Oke. Itu sebuah pasar yang dari dulu dikenal dengan sebuah pasar langganan kebakaran. Kalau dihitung sudah puluhan Padahal kali. Tadi saya bercanda loh Pak. Oke, lanjut Pak. Memang langganan kebakaran. Karena situ pasar itu berulang kali mau dibangun, bahkan sudah mulai terwujud pembangunan itu di masa kepemimpinan Bapak Herman Abdullah Mendiang. Bahkan dia anggarkan pembangunan dilaksanakan dengan APBD Kota Pekanbaru sebanyak 22 miliar. Itu terlaksana pembangunannya. Sayangnya di ujung masa tugasnya, dia purna sebagai wali kota, pembangunan itu tidak berlanjut. Padahal masyarakat dan pedagang-pedagang sangat menginginkan itu untuk dilanjutkan pembangunan. Bahkan pedagang sudah tertata dengan lapak-lapak tertentu. Akhirnya pembangunan tidak berlanjut karena terjadinya
bertukarnya kepemimpinan Kota Pekanbaru. Oke, Pak Jedir, kalau khusus pasar Cipuan, ya, itu kira-kira jumlah pedagang di sana itu total kira-kira berapa? Lebih 1.000 Pak pedagang. Lebih 1.000. Berarti kalau yang di bawah Pak Zaidir sendiri, di bawah ISPAS ini ada berapa pedagang sekarang? Pedagang kita atau anggotanya? Kita mengikati pedagang kita memang banyak anggotanya, tapi gerak kita bagian sosial Pak. Bagian sosial, hubungan hablum minanas sama pedagang, kegiatan kita dalam hubungan kebersamaan, sakit, dan juga dalam masa pesta, dan juga masalah kunjung-kunjungan kepada kawan-kawan yang ditimpa musibah. Berarti bagian sosialnya. Sosialnya. Tapi kalau sarana prasarana, pembangunan dan lain-lain mungkin yang lain lagi. Kan? Cuma keluhan sebagai pedagang tentu akan banyak yang saya dengar. Pertama, karena pedagang ini merasa tempat ada situasinya ada ketidakkejelasan, akhirnya berjualan di mana saja, yang penting dia bisa hidup. Makanya tumbuhlah kaki lima. Atau asal kosong dia bentang tikar jadilah pedagang. Gitu ya. Akhirnya pasar Cipuan itu yang dulu sangat ramai, bahkan masuk salah satu 3 pasar pusat perdagangan Kota Pekanbaru. Yang terkenal dulu kita kenal yaitu Pasar Ramayana, Pasar Pusat, Pasar Kodim, dan Pasar Loket yang dikenal dengan Pasar Cipuan sekarang ini. Sekarang Pasar Cipuan itu sudah mati suri Pak. Seakan-akan hidup tak mau, mati tak mau. Kan hidup segan mati tak mau. Hidup segan mati tak mau. Akhirnya pedagang bagaimanapun karena dia sudah hidup di sana, situasi apapun dia tetap bertahan untuk menyambung kehidupan. Baik, sementara Pak Zaidir, mungkin kita pindah dulu nih ke Pak Dr. Iksan. Walaupun beliau ini lebih lama menimba ilmu di Amerika sana, tapi saya yakin nggak hilang lah kedaerahannya. Apalagi asli orang sini, S1-nya di Indonesia gitu. Dan sekarang ini banyak berbicara tentang Kota Pekanbaru, makanya saya minta Pak Iksan hadir. Pak Iksan, sebagai pemerhati, akademisi, gimana Pak melihat kondisi pasar di Kota Pekanbaru? Misalnya tadi yang disebut Cipuan itu berada di jalan protokol, tapi kalau subuh penuh itu Pak, pinggir jalan truk apa semua kan gitu ya. Kemudian juga kaki limanya, wajah kita kan ada di sana ini Pak, kan gitu. Kira-kira pendapat Pak Iksan gimana melihat pasar di Pekanbaru itu secara umum gimana Pak Iksan? Iya. Saya kan pernah di Amerika 4 tahun, Pak Iwan, Pak Zaidir. Di sana memang pasar tradisional yang seperti kita ini tidak ada. Artinya berkumpul pedagang dan seterusnya. Di sana kan pasar itu lebih kepada mall atau supermarket ya. Apa yang dibuat oleh pemerintah? Tapi kan bukan berarti Pak Iksan mau menghilangkan pasar tradisional, ganti supermarket. Masih koma. Sorry. Lanjut Masih koma ya. Oke. Obsesi kita ya, mungkin juga obsesi pemerintah ya, itu ingin melihat pasar kita itu rapi dan modern. Ya, kita pasti senang melihatnya. Tetapi yang kita lupa ya, kondisi masyarakat kita di Amerika dengan di Indonesia itu beda. Ya, kalau di Amerika itu kan pendapatan mereka rata-rata tinggi dan gapnya antara yang tinggi dengan yang rendah itu tidak terlalu jauh. Ya, kalau kita akan jauh. Masih jauh. Ya, sehingga kebutuhan pasar tradisional, ya, kalau kita bilang seperti itu, ya, itu masih besar. Ya, karena tidak semua masyarakat kita ya punya kemampuan ataupun punya keinginan ya untuk berbelanja di pasar modern itu, supermarket itu. Ya, karena mahalnya, kemudian karena standar barangnya, kalau masyarakat yang bawahnya kan dia enggak terlalu mikirkan standarnya, kualitasnya, ya, yang penting bagi dia murah. Ya, kan gitu. Nah yang murah itu bisa didapatkan di pasar tradisional. Ya, jadi karena itu penting bagi kita untuk memajukan pasar tradisional ini, ya karena hajat hidup kita barangkali lebih banyak masyarakat kita yang tergantung kepada pasar tradisional ini. Nah, cuma ini memang harus dibenahi. Ya, benahi dari segi tempatnya, dari segi fasilitasnya, dari segi kemudahan aksesnya, kemudian keamanan ya, dan seterusnya. Nah, ini yang menjadi PR kita. Ya, jangan sampai
kepentingan masyarakat yang lebih banyak tergantung kepada pasar tradisional ini itu kita abaikan. Nah, sehingga artinya kalau kita abai seperti itu berarti kita mengabaikan kepentingan masyarakat yang lebih banyak. Nah, ini keberpihakan ini. Keberpihakan. Gitu, ya. Jadi juga jangan hanya slogan. Gitu karena ya. gini, ya kalau kita bilang jalan itu adalah urat nadi perekonomian pada satu kota, yang menjadi jantungnya itu adalah pasar. Iya. Jadi kalau jantungnya nih tidak kita benahi, itu bisa stroke kita. Oke. Nah, kembali ke tadi Pak Iksan barangkali. Secara umum kalau Bapak lihat tadi udah disampaikan Pak Jaidir, ada pasar pusat, Ramayana sekarang, itu parkir luar biasa Pak. Kalau kita lewat ya akhirnya jalan dibenahi juga pasti hancur lagi kan gitu ya. Kemudian kalau hujan sedikit ya pasti udah tergenang. Belum bau, parit juga tertutup semua. Pasar bawah, parkir juga. Nah, apalagi pasar Cipuan udahlah gitu. Nah, saya pingin Pak Iksan secara umum memandang kondisi pasar yang ada di Pekanbaru ini sarana prasarana atau apa kira-kira nih Pak. Kalau tadi oke itu kebutuhannya jelas gitu. Iya. Jadi tentu yang banyak berpengaruh terhadap kemudahan kenyamanan orang berbelanja itu adalah sarana prasarana. Ya. Tapi yang saya lihat ya dari banyak pihak melakukan pembangunan pasar, ya terutama tentu pemerintah ya, itu memiliki angan-angan yang terlalu besar tentang pasar tradisional ini. Ya. Jadi kita lihat banyak pasar-pasar itu, misalnya pagarnya itu dibuat ya, seperti pagar kantor gubernur Pak Iwan. Iya. 1 meter bisa 60 juta, padahal mungkin nggak butuh itu Iya, gitu. Iya. Kemudian bangunan pasar misalnya, ya, bangunan pasar ya dibuat megah-megah, ya dengan biaya yang mahal, ya sehingga ya masyarakat ketika menyewa dia tidak mampu. Oke, harga per meternya jadi harga per meter tidak terjangkau oleh masyarakat. Padahal maksud pasar tradisional itu adalah supaya masyarakat yang bawah ini tadi, yang lebih banyak jumlahnya itu bisa berjualan di sana, dan yang datang juga masyarakat yang kelas bawah. Ya, kalau mungkin masyarakat yang lain ya kelas menengah ke sana, ya itu mungkin sekedar ya artinya ya memang fashionnya ya, ya memang keinginannya mereka. Ya, jadi pola pikir yang seperti itu saya kira yang banyak menjerat kita di dalam pembangunan pasar-pasar tradisional kita. Ya, jadi kalau istilahnya itu ya kan kita mesti think globally, act locally. Kita boleh berpikir berangan-angan yang besar, tapi action kita mesti melihat kepentingan masyarakat kita dengan sesuai dengan situasi dan kondisi setempat. Nah, ini terbalik yang terjadi. Ya. Act-nya globally, think-nya locally. Oke. Baik Pak Iksan, kita kembali lagi nih ke Pak Jaidir. Dari hal yang disampaikan oleh Pak Iksan tadi, kita sepakat bahwa kondisi kita memang masih harus memprioritaskan pedagang tradisional atau pasar tradisional. Itu sesuai dengan kondisi kemampuan ekonomi dan lain-lain. Nah Pak Jaidir, saya pernah dengar sebenarnya ada informasi bahwa tidak semua pedagang di pasar Cipuan itu yang bersedia pindah atau bersedia jika dibangunkan pasar. Satu. Yang kedua, contoh misalnya Ramayana itu kan banyak kosong Pak. Begitu juga dengan pasar apa namanya yang di Pasar Kodim. Pasar Kodim atau itu malah jadi hotel sekarang kan gitu. Padahal mungkin awalnya dulu dibangunkan untuk pasar. Nah ini apakah benar yang disampaikan Pak Iksan tadi? Kita berpikir mewah, megah, padahal kita nggak mikirin kemampuan masyarakat kecil sendiri bagaimana untuk menyewa itu kan gitu. Gimana Pak? Dari sosial pedagang pasar sendiri gimana memandang masalah itu? Mau nggak sebenarnya sih kalau pemerintah bangun atau maunya bagaimana ini kira-kira Pak Jadi? Sebenarnya pembangunan sebuah pasar yang berdasarkan sebuah kebudayaan dan kebiasaan. Karena ke Pekanbaru bagaimanapun megahnya pasar, kita jangan lupakan tradisional. Ya. Karena sering saya menyampaikan dulu kepada pemerintah kota sebagai saya orang pedagang sendiri, pasal pembangunan pasar itu harus dikaitkan dengan modern dan tradisional. Karena tradisional itu tidak bisa hapus di Pekanbaru ini. Karena tradisional menggambarkan sebuah
merakyatnya suatu pasar dan dekatnya antar pedagang dan pembeli, dan juga ada nanti tingkat-tingkatan di atas itu agak itu kan memang kayak budaya sebenarnya. Tawar menawar, pegang dulu kan gitu kan. Kalau di mall kan nggak mungkin lagi. Ada ramah tamahnya. Ada ramah tamahnya kan gitu. Itu budaya lokali sekali gitu kan gitu. Oke, Pak. Kedua lagi, maka pedagang itu bukannya tak mau pindah. Siapa yang tak ingin bagus pasarnya? Tapi dalam sebuah pemindahan itu harus jelas lapaknya, lapak sementaranya di mana. Kadang-kadang pemindahan lapak itu berdasarkan hanya unsur kedekatan aja. Mana yang ada kedekatan, ada hubungan dapat lapak tempat yang bagus. Kita adakan keadilan. Kita undi bagaimana dia dapat berjualan, dia bisa melanjutkan usahanya untuk menafkahi anak dan istrinya, dan pasar dibangun dengan kejelasan tempat-tempat yang akan ditentukan kepada semua pedagang atau sesuai undian yang dimaksud. Termasuk besarnya kan gitu. Kadang-kadang ada juga ini pedagang total jumlah misalnya 1.000. Tapi karena ini mau dibangun, modern, tahu-tahu jadi nambah nih jadi 1.200 kan gitu. Yang 200 entah punya siapa kita juga nggak tahu. Nah ini selaku pengurus pasar tentu harusnya jadi masalah itu. Tapi pada intinya pedagang-pedagang kita mau ya Pak. Mau. Asal memang dari awal jelas perencanaannya, harganya berapa, apakah sewa atau sewa beli kan gitu ya Pak ya. Berarti kalau itu sudah bisa dicapai pada tahap itu, ya mudah-mudahan pasar ini udah bagus semua kan gitu kan. Sayang selama ini Bang Iwanul, pembangunan pasar tuh banyak dijadikan sebagai bagaimana sebuah lahan bagi yang mengelola gitu kan. Masalah pembangunan sesuai tadi yang disampaikan bahasa pedagang itu yang terdaftar ada 1.000, dibangun 1.500. Akhirnya 500 lagi akan mendatangkan orang-orang baru, orang-orang bermodal. Akhir pedagang lama ini akan termarginalkan dan terpinggirkan. Itu sebenarnya selama ini adanya dikotomi antara pedagang dengan pengelola. Seharusnya lapak yang dibangun sesuai dengan jumlah pedagang yang menempati. Karena dia pejuang loh. Pejuang. Pedagang tradisional adalah perjuang geliatnya ekonomi Kota Pekanbaru. Ya harus kita bina, harus kita asuh. Ini kalau sekarang merasa kayak diterlantarkan. Diterlantarkan. Nah, dan kedua lagi dengan digambarkan bahasa pembangunannya biayanya sekian, harus bayar sekian per meter. Kalau saya berpikir bukan begitu. Bangun pasar itu, bagaimana tempatkan pedagang kita, biayanya nanti kita kasihkan melalui biaya pungutan harian. Banyak cara sebetulnya, banyak cara. Pak. Service charge, uang listrik, uang kebersihan. Kita bebankan di sana, masuklah nanti pembayaran bulanan sehingga dia tidak merasa keberatan bulan harus bayar sekian. Maka pedagang kita tuh merasa diayomi oleh yang berkait tentang masalah. Baik Pak Jedir, saya mencoba mencari benang merahnya. Pak Iksan, mungkin kita sama tahu contoh misalnya di Indonesia ini ada salah satu pasar di Samarinda. Namanya Citra Niaga. Itu Citra Niaga itu dulunya kawasan kumuh, tempat prostitusi, tempat maling, pokoknya itu daerah brong gitu. Kemudian pasar dibangun, pasar dipindahkan, tapi si konsultan waktu itu bukan konsultan perencana, Pak, tapi semacam konsultan manajemen gitu. Ini nanya nih, Bapak pedagang ikan, ya, Bapak sebenarnya butuhnya berapa kali berapa sih gitu? Bapak dagang kain, Bapak butuhnya berapa kali berapa? Apakah Bapak butuh lemari atau dibuat di bawah tanah dan lain-lain? Sehingga perencanaan yang dihasilkan untuk Citra Niaga itu menjadi percontohan, Pak. Bahkan mendapat Aga Khan Award gitu. Begitu juga dengan pasar kelitian di Jawa Tengah, di Solo banyak itu. Itu enggak, dari depan biasa aja. Kemudian enggak ada pakai kios malah. Dia los, tapi tempat penyimpanan ternyata di bawah. Saya pedagang pedagang barang bekas. Saya datang ke pasar kelitian itu melihat, wah ini kenapa nggak kita tiru yang seperti ini? Pak Iksan melihat sejauh mana keberhasilan atau kegagalan sebuah pasar dari unsur perencanaan, Pak? Iya. Jadi ini juga banyak disoroti ya. Yang pertama menyatakan apa tujuan pembangunan dari sebuah pasar tradisional itu ya di awal ya itu penting ya karena banyak pembangunan pasar kita ya usaha untuk membangun pasar itu menjadi bersih, menjadi tertib ya itu pada akhirnya ya itu meninggalkan pedagang-pedagang tradisional ini ya pedagang-pedagang masyarakat yang kita sebut yang bawah lah ya. Karena apa? Karena dari pertama setting tujuan pembangunannya itu hanya untuk mendapatkan keuntungan, keuntungan dari pengelolaan pasarnya,
Ya, nah kalau itu menjadi target utamanya, nah wajar tadi yang disampaikan oleh Pak Zaidir tadi. Ya, jadi akhirnya yang bisa menyewa lapak itu adalah mereka yang tertentu yang memiliki kemampuan membayarnya. Kemudian hitungan bisnisnya bagi mereka sehingga yang pedagang tradisional ini tersisihkan. Nah, jadi itu yang pertama. Makanya kalau tujuan pertama itu sudah ditetapkan, artinya tujuannya memang untuk membangkitkan ekonomi masyarakat kelas bawah. Ya, kita barangkali ya itu tidak sabar ya melihat hasil daripada ekonomi masyarakat kelas bawah ini. Ya, kita ya dari pihak pengelola lah ya, tentu nih pemerintah pada umumnya itu terlalu ingin cepat mendapatkan hasilnya. Ya, padahal ekonomi yang berputar pada masyarakat tingkat bawah itu Pak, ya baik di pedagangnya ataupun pembelinya, sistem itu ini kan yang pedagang ini kan banyak nih ribuan. Ya, kalau pengusaha yang itu mungkin dia hanya beberapa puluhan saja. Berarti konsepnya sebenarnya konsep awalnya kali ini. Iya, dari tujuan awalnya. Kalau tujuan awalnya itu membangkitkan ekonomi yang masyarakat yang bawah ini, itu ekonomi berputar pada tingkat bawah itu. Nah, itu kan menjadi banyak, Pak. Ya, jadi dampaknya kita nggak perlu sibuk-sibuk. Wah, ini ada program untuk pengentasan kemiskinan. Itu yang sebetulnya pengentasan kemiskinan itu. Oke, jadi tujuan kita apa dulu nih kan gitu ya? Iya. Mau membangun pasar supaya dibilang orang Pekanbaru punya gedung megah, pasar megah, itunya dulu atau menyelamatkan para pedagang kan gitu. Tentukan dulu itu baru treatmentnya keluar nih akhirnya kan gitu. Tujuannya dulu tetapkan, baru langkah. Makanya tadi ketika di Samarinda ditanyakan, kalian butuhnya apa dari jual ikan? Kalian butuhnya apa dari jual sayur? Nah, mereka enggak memikirkan harus lantainya harus keramik, harus apa? Enggak perlu, mungkin lantai semen aja biasa mereka sudah cukup. Gitu. Ya, enggak perlu dibangunkan panggung enggak perlu dibangunkan peta-peta. Ya, artinya sesuai dengan kebutuhan dan itu minimalis sekali. Itu bisa direncanakan oleh konsultan, mudah itu. Ya, tapi tujuan pertama itu harus ditetapkan. Kalau kita gagal menetapkan tujuan yang pertama tadi untuk membangkitkan ekonomi masyarakat di bawah itu, nah itu memang loss dia, betul-betul loss. Akhirnya ya masyarakat yang atas juga yang dapat menikmatinya. Baik, sahabat Ikhwanul, sebenarnya ngeri-ngeri sedap juga nih ngundang tokoh masyarakat seperti ini di sebuah diskusi ini. Kadang-kadang memang terkesan ya kalau harus salah ya memang kita bicarakan salah kan gitu ya. Nah, saya pingin nih gini nih Pak Jaidir. Untuk skala Kota Pekanbaru banyak pasar dengan kondisi yang substandar. Kita sepakati itu memang begitu, sehingga memang butuh penanganan serius nih. Tapi yang paling memang yang agak mencolok mata, yang berada di tengah kota, di pusat kota, malah ini jalur utama, jalan nangka itu kali ya. Itu kan Pasar Cipuan. Nah, sekarang di sana kan sudah ada kerangkanya lah, struktur terbengkalai sekian tahun kan gitu kan. Nah, kita nggak tahu apa permasalahannya, tapi kalau yang saya dengar itu ada status lahan, ada yang bilang itu provinsi, ada yang bilang wali kota, ada yang bilang setengah provinsi, setengah wali kota. Sepanjang ini Pak Zaidir melihatnya bagaimana? Melihatnya begini, tentang sebuah kepedulian, kita semua orang tahu bahwa lahan di Cipuan itu adalah lahan ditentukan teruntuknya provinsi. Tapi punya provinsi. Tapi provinsi ini membuka diri supaya kota ini mengelola dan ibaratnya menjemput bola kepada provinsi. Bahkan sudah membuka diri kok provinsi. Nah, tapi sayangnya pemerintah kota kita tidak menjemput itu. Bagaimana berlanjutnya ke pembangunan dari pasar Cipuan ini. Oke, kan ini yang terbengkalai itu kan dibangun di zaman Pak Herman Abdullah. Itu kan udah sekian tahun tuh Pak. Sekarang sudah berapa tahun sudah itu 11 kan? tahun lebih. Sempat Pak satu periode juga itu Pak, 2 periode ya. Saya 2 periode wali kota kan gitu kan. Wali kota 2 periode. Nah, sekarang nih selama itu apa nih Pak yang udah dilakukan oleh pedagang untuk mencoba atau pedagang nyaman dengan kondisi sekarang? Pedagang ini semuanya sudah protes, bagaimanapun sudah protes, sudah datang ke dewan. Tapi bagaimana lah harapan dia supaya dilanjutkan pembangunan yang ada. Atau nunggu Pak Zaidir jadi anggota dewan kali ini. Insya Allah kalau Allah ridho kan. Jadi Bang, kadang-kadang itulah
Nawa itu ingin membenahi pasar ini semua supaya ke depan ada dari pemerintah. Jangan pentingkan bisnisnya, jangan pikirkan bisnis. Bagaimana pedagang kita bisa hidup dan berusaha di tempat mana dia berjualan. Ya, seperti yang dibilang Pak Ihsan tadi, kita tentukan dulu nih, yang mau kita bangun ini untuk Menara Gadingkah dia, atau memang berdasarkan kebutuhan dari masyarakat sendiri. Ketika kita tetapkan bahwa ini memang bisa mengakomodir kebutuhan masyarakat yang pasti berdampak kepada indahnya penataan kota dan lain-lain, baru treatmentnya begini kan gitu ya. Saya tertarik dengan yang sampaikan Bang Ikhwan tadi tentang pembangunan sebuah pasar. Pembangunan sebuah pasar harus sesuai dengan selera pedagangnya. Kalau pedagang ikan tanya dulu bagaimana sukanya bangunan itu, memang begitu seharusnya. Walaupun itu pedagang ikan dikasih ruang bagus keramik kata Pak Dr. Ihsan, enggak cocok. Maka posisinya harus jelas di mana, harus di belakang. Nah, sehingga tempatnya berapa besarnya, kebutuhannya berapa, cocoknya 2 meter 1 lapak. Nah, ini dikasih tempat kecil, akhirnya dia payah. Akhirnya dia nambah keluar, pedestrian jadi temakan jadinya kan gitu. Dan juga penempatan siklus tentang udara perlu dibaca, posisinya harus di belakang. Contohnya sebuah pembangunan yang salah cara bangun, mengkorbankan uang negara yang sampai sekarang itu seperti Pasar Sail. Begitu megah dibangun, tidak berfungsi, sepi, mati Pak. Pasar Sail. Iya, karena pasar ikannya, seperti saya bilang tadi, pasar Kodim karena pasar ikannya dibangun di atas. Karena masuk akal. Air mengalirlah ke bawah. Karena masuk akal. Pandangan arsitek pembangun bagaimana indah, megah kan begitu. Menjelang ikan dibawa ke atas, ini baunya menyebar. Ini zona. Ikan di atas, daging di atas. Orang jualan kain itu di bawah, baju-baju di bawah, akhir pasar itu. Tapi nggak, oke Pak Jedir. Lebih kuat lobbynya yang pedagang kain. Gitu. Oke Pak Jedir, itu hal yang bisa menyusul di belakang. Kita bicara yang umum saja, karena saya arsitek Pak. Kalau proyeknya kasih, saya kan udah pensiun. Kalau kasih saya selesai. Yakin kalau Bang Iwan? Enggak, itu joke aja. Tapi itu cerita nanti itu ya. Tapi sekarang kita bicara induk-induknya saja kan gitu. Berarti memang banyak salah di awal, atau memang masih banyak yang perlu dibenahi gitu kan. Betul. Nah, dan tadi walaupun Pak Zaidir ini salah satu caleg untuk DPRD Kota Pekanbaru, tapi sebagaimana kesepakatan di awal, saya tidak mengendorse, tidak mendukung beliau. Apalagi beliau saya undang di sini sebagai ikatan sosial pedagang pasar yang sudah dipegang berapa tahun, Pak? Udah lama, 3 periode, Pak. Udah 3 periode. Kecuali beliau mau duduk ke sana ngejar jabatan, saya nggak ngundang beliau nih kan gitu. Nah, berarti nggak kompeten. Tapi beliau kompeten, tapi perkara dia mau jadi anggota dewan terpilih atau tidak, itu urusan pribadi Pak Zaidir lah. Nah, Pak Ihsan, banyak PR kita nih Pak. Banyak nih Pak. Banyak bukan artinya tidak bisa diselesaikan. Oh, harus bisa. Kalau Bapak lihat baju kaos sahabat Ikhwanul, tidak ada yang tak bisa. Sama berarti. Harus bisa. Cuman mungkin ada tahapnya, ada prosesnya kan gitu Pak. Ya. Tapi yakin Pak, pasar kita ini ke depan. Tapi saya dengar, kalau saya lihat tak caleg, beliau tak caleg. Tapi spanduk beredar di mana-mana. Ini bikin bingung juga nih. Mau apa maksudnya nih kan gitu ya. Nah, saya bingung nih partainya apa ya? Enggak ada. DPD yang non partai juga enggak kan gitu kan. So kalau beliau DPD berat juga nih kan gitu. Saingannya berat. Saingan ya. Ini kita ngobrol santai Pak. Malam ini saya nggak mau yang serius-serius sekali. Tapi mudah-mudahan obrolan kita ini bermanfaat. Bukan sekedar ngomong lepas juga kan gitu. Nah Pak Ihsan, kita nggak bisa lama-lama juga nih Pak Ihsan. Nah ini cuman masalah pasar ini memang jadi, ini kesannya nih Pak Ihsan ya. Saya misalnya sama istri nih, kita ke pasar itu yuk, malas lah, parkirnya susah, itu satu. Atau kita ke pasar itu yuk, ini yang kemarin hujan, di dalam tuh banjir becek. Berarti kan banyak yang harus kita benahi. Saran Pak Ihsan ke wali kota sekarang, kalau saran ke wali kota 2024 nanti kita lihat lah siapa yang mau duduk. Tapi yang minimal yang sekarang ini kan krusial dan ini mendesak ini Pak. Gimana Pak? Apa nih yang harusnya kita lakukan membenahi pasar ini? Jadi yang pertama menurut saya itu memang pasar itu harus ada pengelolanya. Pengelola ada. Kan di bawah dinas pasar. Dinas pasar nggak ada lagi sekarang ya.
Ada dalam Disperindak ya. Dinas Perindustrian dan Pasar gitu ya. Nah, sekarang kalau misalnya ada, ya, dia menjalankan fungsinya enggak? Nah, itu dia. Itu sebuah pertanyaan kita tuh. Iya. Itu yang kedua ya. Artinya dia mesti menjalankan fungsinya. Fungsinya apa? Mengelola parkir, melihat drainase. Kalau tersumbat dia yang menyelesaikan itu. Wah, itu. Dan mesti ada anggarannya. Ya, karena apa? Karena itu pasar pemerintah. Berarti bisa dikelola lokali dia kan? Bisa. Tanggung jawab dia ini kan? Itu gitu tidak sulit. Itu tidak sulit karena apalagi arealnya terbatas kan. Yang sulit itu mengelola parkir sepanjang jalan itu susah. Kalau pasar itu lebih terbatas arealnya. Bukan hanya bukan hanya narik karcisnya. Iya. Ya itu. Kemudian mengatur tata letak pedagang, mengawasi, kemudian sampah, ya. Itu dia mesti punya unit ya. Paling tidak kalau saya pikir katakanlah 5-6 orang ya dari tapi benar-benar serius di situ. Dia ngurus ya, diberikan wewenang. Kalau anggarannya kurang diberikan biaya operasional ya. Nah, untuk itulah gunanya pedagang itu membayar retribusi. Tapi saya pikir kalau penganggaran harusnya kan melulu kepada retribusi juga, Pak. Contoh misalnya nih ya, di Pasar Cipuan itu saya lihat. Berapa baliho besar-besar itu. Itu uangnya kemana kan gitu kan? Ternyata ke yang punya baliho ini, kenapa tidak yang khusus di areal pasar dikelola oleh pasar? Itu sampai saya aja yang nawarin 80 juta katanya setahun. Mak, saya bilang kan gitu kan. Kalau 5 aja udah 400 juta sebenarnya kan gitu. Ya, artinya apa? Artinya banyak cara lain sebenarnya untuk. Artinya kenapa itu terjadi? Karena pasar kita tidak dikelola. Tidak ada pengelolaannya. Atau sengaja tak dikelola. Aduh, salah pula ngomong nih. Enggak, itu saya tarik ke pertanyaan. Jadi itu paling cepat bisa dilakukan. Kalau sistemnya nanti itu ya bisa dikocok ulang lah nanti oleh pemerintah. Tapi itu saya kira hal yang praktis yang bisa dilakukan ya, dan itu bisa cepat ya. Sehingga kalau itu bisa dilakukan ya pada satu pasar pemerintah termasuk juga pasar masyarakat, pasar swasta, pasar pagi Arengka. Pasar itu juga luar biasa. Pasar Dupa ya. Itu tidak boleh dilupakan juga oleh pemerintah meskipun itu punya masyarakat di tanah masyarakat ya, tetapi hajat hidup orang banyak di sana banyak loh. Dan harusnya masuk dalam suatu sistem atau beserta sub sistemnya. Boleh itu di tanah masyarakat, tapi pemerintah punya peranan di sana ya mengelola. Kalau tidak ya kalian tidak boleh melakukan aktivitas karena mengganggu ketertiban, mengganggu kebersihan. Ayo kerjasama. Nah, ada insentif dan disinsentif kan gitu kan? Bisa. Ya, sehingga kalau itu dilakukan enak pasar-pasar kita ini. Orang tidak perlu risih pergi ke pasar. Kenapa? Karena drainasenya diurus. Ini kan karena nggak diurus aja. Karena nggak diurus aja menurut saya. Kalau diurus selesai itu. Baik, saya agak menghindari yang sifatnya terlalu mengkritis, menyoroti pemerintah. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, mungkin kita ngobrol santai saja. Tapi mudah-mudahan dengan ngobrol-ngobrol ini adalah terketuk hati pemerintah atau yang berwenang dengan masalah pasar ini, supaya mulai besok mungkin ada action lah membenahi ini. Tapi kan Pak Iwan tadi bilang masukan untuk pemerintah sekarang. Iya benar. Oh ya benar. Nah, inilah masukannya. Mudah-mudahan bisa ditangkap lah kan kira-kira gitu ya. Dan saya pikir sahabat Ikhwanul berbicara tentang pasar ini memang saya rasa tidak bisa hanya 30-40 menit. Ini aja udah lebih 30 menit nih kita nih. Dan saya pikir tidak ada yang bisa diedit karena dari tadi kita ngomongnya enak terus nih kan gitu ya. Dan ini tanpa editan barangkali ini. Tapi walau bagaimanapun mudah-mudahan saja pembicaraan malam ini bermanfaat bagi kita semua, karena memang seperti yang saya sebut tadi tidak cukup hanya kita. Alangkah baiknya sebenarnya ada kepala dinas pasar nih di sini nih kan gitu kan, supaya jelas semua pertanyaan terjawab kan gitu kan. Nah, kita barangkali sudah sampai di ujung, tapi saya minta Pak Zaidir apa nih Pak closing statement Bapak terkait masalah pasar ini, harapan atau keinginan atau dari seorang Pak Zaidir Albaiza sebagai Ketua Ikatan Sosial Pasar Pekanbaru. Silakan Pak Zaidir. Harapan dari seorang pedagang, Bang, dia bisa berjualan nyaman,
dan juga merasa sebuah tempat itu keberadaannya dihargai dan diurus. Selama ini bukan pasar itu tak diurus, ada pengurusnya tapi diswastanisasikan. Orang lain yang mengurus pasar, sehingga unsur bisnisnya lari. Topik baru lagi Pak Jenny. Karena pasar ini bukan diurus, dikelola oleh dinas pasar, diswastanisasikan kepada orang lain yang sanggup mengurus, harus sekian sanggup setor sekian. Sehingga yang mengurus ini dia tidak memikirkan pedagang. Yang penting dia bisa store dan bisa mencari untung. Itu yang bikin pedagang akhirnya terjepit masalah kehidupan dan ekonomian. Maka dia terbuka dikit-dikit. Ya. Ditambah lagi, makanya saya bilang ini topik baru lagi nih. Itu Bang. Ditambah lagi dengan ketidaknyamanan pedagang, akhirnya mencari jalan keluar. Maka bermunculanlah pasar-pasar kaget. Itu penyebab utama karena dia harus hidup. Iya kan? Babang bisa bandingkan pasar pemerintah dengan pasar masyarakat. Contohnya pasar Dupa begitu rame sekarang ya. Dan pasar Aringka sungguh luar biasa ramai. Coba bandingkan pasar Kodim yang diurus pemerintah, pasar Cipuan yang diurus pemerintah, pasar bawah yang diurus pemerintah, pasar Sahil yang sama sekali sudah dianggap mati. Kenapa? Karena pengurusan itu tidak langsung kepada orang yang terkait. Ini badan pasar, dinas pasar yang ngurus, tapi karena dikelola oleh suatu asosiasi, dia tak memikirkan bagaimana pedagang ini maju. Yang penting pasar pemerintah itu serahkan aja ke masyarakat kalau gitu Pak. Iya. Tengoklah berapa majunya pasar Aringka, pasar Dupa, karena dia mengurusnya dari masyarakat ke masyarakat. Dia menampung selera masyarakat, dia menampung selera pedagang. Begini cocoknya. Maka pedagang menimbulkan sebuah kebetahan. Dan orang belanja senang. Pasar ini melahirkan sebuah kebudayaan. Kebudayaan melahirkan kebiasaan. Kalau sudah terbiasa ke pasar itu, masyarakat itu tidak akan pindah ke pasar lain. Luar biasa ini. Ini saya kayak bukan ketemu dengan pedagang ini, bukan ketemu dengan pedagang pasar. Asli jual ikan ini, malah ini yang cocok jadi wali kota mungkin. Baik, Pak Dr. Iksan, silakan Pak, closing statement apa yang ingin Bapak sampaikan dari obrolan singkat kita tadi. Iya, dari kita mesti memberikan perhatian yang lebih besar kepada pasar kita ya. Karena hajat hidup masyarakat itu banyak tergantung kepada pasar. Ya, saya sebutkan tadi kalau jalan itu urat nadinya perekonomian, ya maka pasar adalah jantungnya. Ya, jadi kalau jantungnya yang rusak, pasar kita tidak terurus, ya maka perekonomian kita ya wajar ya masyarakat itu tidak mendapatkan bagian porsi yang sesungguhnya yang sebetulnya bisa mereka dapatkan sangat banyak kalau pasarnya bagus. Ya, tadi orang jadi semakin banyak berbelanja ke pasar karena pasarnya tertib, yang berjualan pun ya itu menjadi laku, ya ekonomi berputar cepat. Ya, makanya Nabi dulu kan di Madinah yang pertama diurusnya setelah mendirikan masjid itu buat pasar. Ya, dari pasarnya tuh diurus benar-benar. Ya, dipindahkan tuh dari yang diurus oleh pasar orang Yahudi, ya itu Nabi membuat pasar sendiri. Nah, yang itu, ekonomi Madinah itu melejit pada waktu itu. Nah, kita juga otomatis tersingkir nih yang Yahudi. Iya, kita belum bicara ekonomi rakyat. Kita belum bicara masalah riba di pasar lagi. Ya, masalah-masalah yang seperti itu pasti mengikutnya. Kita baru bicara fisik nih. Ya, dari fisik yang paling nampak ya kita urus dulu fisiknya. Baik. Ya, nanti yang lain pasti mengikut. Ya. Oke, Pak. Ya. Baik. Sahabat Ikhwanul, seperti yang saya sampaikan tadi, tidak akan ada putus-putusnya kita bicara tentang pasar ini. Sangat singkat sekali waktu kita berbincang di forum ini. Mudah-mudahan saja barangkali suatu saat nanti kita bisa sambung lagi, kita ambil satu topik kecil lagi. Ini beberapa topik baru terbuka. Ini ada riba katanya, karena banyak pasar saya bilang ada orang yang meminjamkan uang dengan bunga tertentu, kan kasihan sekali pedagang kalau itu. Dan itu bukan sedikit, banyak sekali hal yang seperti itu. Kembali kepada salah satu konsep pembangunan perkotaan, Kevin Lynch misalnya membagi ada 5 elemen pembentuk citra sebuah kota. Ada pathway jalan, ada landmark, ada open space, ada nodes, ada edge. Nah, salah satunya adalah tempat berkumpul, tempat simpul kegiatan yang padat, itu adalah pasar. Kalau Pak Dr. Iksan tadi bilang pathways, jalur sirkulasi adalah urat nadi perkotaan, tapi jantungnya adalah pasar. Nah, Kevin Lynch juga menyatakan, cuman istilahnya berbeda. Saya tidak menyimpulkan lagi, tapi hanya berharap mudah-mudahan saja dengan obrolan santai kami malam ini
bisa memberikan masukan, bisa memberikan pencerahan, atau mudah-mudahan ada motivasi bagi semua stakeholder terkait. Dalam hal ini ada masyarakat, ada pedagang, yang terutama tentu pemerintah kota. Kita kan nggak harus tunggu Bapak yang baju merah ini jadi wali kota dulu, tapi dari sekarang kota ini nggak bisa tunggu-menunggu, tapi dari hari ini ayolah kita berbuat sesuai dengan fungsi dan porsi kita masing-masing. Saya tidak menyimpulkan lagi, kami bertiga sudah memberikan pendapat. Demikian saja, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Terima kasih. Mantap Pak.